Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kembali lagi di mata kuliah motivasi kewirausahaan. Nah, kali ini bahasan kita atau materi kita adalah tentang kemasan yang menjual. Oke, sebelumnya pasti tahu kan kemasan itu apa. Nah, sebenarnya pada zaman dulu nih, dahulu sekali, kemasan ini adalah sesuatu yang penting ada untuk mengemas produknya. Nah, tapi seiring berjalannya waktu, kemasan juga bisa digunakan untuk alat promosi atau alat pemasaran. Nah, kita lihat kemasan itu sebenarnya suatu yang sangat penting. Nah, lihat nih, suatu yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari proses pemasaran. Kalau pada zaman sekarang, kemasan itu sebenarnya tidak bisa dipisahkan, ya, tidak bisa dipisahkan antara proses pemasaran kita atau distribusi suatu produk gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah membuat produk, misalkan nih, kemasan ini sebenarnya penting banget. Nah, sangat penting sebenarnya. Kalau zaman dulu sebenarnya kemasan itu yang penting bisa mengemas produk kita gitu. Udah hanya sampai situ. Hanya sebatas pengemasan atau packaging atau labeling produk kita. Tapi semakin kesini, semakin zamannya semakin kesini, pemasaran juga, teori-teori pemasaran makin dikenal. Nah, sebenarnya kemasan ini bisa dijadikan salah satu advertising atau iklan gitu. Oke, lihat nih. Fungsi kemasan. Nah, tidak terbatas pada memberikan perlindungan suatu produk. Nah, sebenarnya kan kalau zaman dulu mah hanya memberikan perlindungan agar produknya misalkan tidak mudah tumpah atau kemasannya jadi bisa dibawa kemana saja, praktis dan lain-lain. Nah, tapi dapat berperan sekarang tuh, kemasan juga dapat berperan sebagai alat pemasaran untuk membangun identitas merek dan meningkatkan penjualan. Nah, sekalian juga sekarang banyak ya, kayak sekarang merek-merek terus misalkan kayak kemasannya unik banget sih, terus misalkan memadupadankan warna, misalkan tubruk warna atau kayak gimana. Sekarang udah zamannya udah mulai full color. Jadi banyak banget orang yang membangun merek, brand atau penjualan dari kemasan ini gitu. Nah, lihat nih. Tujuan utama pemberian kemasan pada suatu produk adalah untuk melindungi dan mencegah kerusakan gitu ya kan. Sebenarnya keunikan atau sarana pemasaran juga penting, tapi jangan lupa juga bahwa memang fungsi utama atau tujuan utama dari pengemasan ini adalah mencegah kerusakan atau memang benar-benar melindungi produk. Jadi jangan sampai kalian hanya mementingkan estetiknya saja, tapi fungsinya atau manfaat dari kemasannya memang tidak diperhatikan gitu. Jadi tetap harus diperhatikan tujuan utama dari pemberian kemasan ini untuk apa gitu. Nah, ini kan sebagai sarana informasi. Kalian juga sering lihat di kemasan misalkan kayak ingredient misalkan, terus misalkan kayak apa tuh, cara pakai dan lain-lain yang ada dalam kemasan gitu. Nah, itu juga bisa dijadikan alat pemasaran. Nah, jadi pusat informasi dan pemasaran yang baik tuh kan. Kalian bisa mendesain kemasan dengan sekreatif mungkin yang lebih menarik dan lebih mudah diingat konsumen nih, lebih mudah diingat konsumen sebenarnya gitu. Oke. Oke, kita next. Oh, salah next ya. Nah, jati diri kemasan. Aduh, ini kurang atas nih, harusnya agak atasan. Oke. Kemasan juga menyatakan jati diri dari produk ya. Nah, jati diri ya. Jadi kemasan juga menyatakan jati diri dari produk yang akan dipasarkan. Jadi misalkan gini, biasanya nih, semakin bagus bungkus, kemasan dan lain-lain, memang biaya atau biaya atau beban yang dikeluarkan kita memang harus lebih besar sekali gitu. Jadi
dari situ juga bisa menyatakan bahwa semakin unik atau semakin bagus bungkus atau kemasan, maka respect atau respon. Nah, respon dari pembeli juga akan semakin baik tentu. Jadi kita lihat, wah ini mah kemasannya bagus nih, gitu. Jadi pasti image produk kita di mata konsumen atau di mata pembeli itu semakin baik karena memang kemasan kita memang baik gitu. Biasanya seperti itu karena memang untuk membuat kemasan juga tidak mudah ya, banyak sekali semakin bagus tentu biayanya semakin besar juga, apalagi ada yang kayak cuman plastik doang kan, berarti kita cuma modal plastik aja. Terus kalau misalnya kayak dari plastik kita buat dari jadi cup, nah berarti kan dari plastik sama cup itu berbeda biaya, berbeda manfaat juga, kemudian dan lain-lain juga bisa lebih bagus kalau misalkan pakai cup dan lain-lain gitu. Jadi melihat respon pembeli juga akan semakin baik kalau misalkan kemasan kitanya bagus gitu. Jadi untuk menentukan jati diri lah, biasanya jati diri dari si produknya atau dari perusahaannya juga bisa. Misalkan perusahaannya memang kita melabeli perusahaan kita adalah perusahaan yang mementingkan kualitas dari mulai produksi sampai akhir ke tangan konsumen. Nah, termasuk dari segi kemasan juga. Gitu. Oke. Oke, nanti kita masuk ke part 2 ya. Ini selesai part 1 sampai sini. Oke, selamat menonton part 2.